Isu energi kembali memanas. Pertamina baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan SPBU swasta seperti Shell, BP, Vivo, dan lainnya untuk menyalurkan BBM hasil impor hanya lewat Pertamina. Artinya, swasta tidak bisa lagi langsung impor sesuai kebutuhan mereka. Semua pintunya sekarang dijaga Pertamina. Sekilas kebijakan ini tampak sederhana, bahkan mungkin terlihat wajar demi menjaga ketahanan energi nasional. Tapi, jika kita bedah lebih dalam, dampaknya luar biasa besar. Pertama, bagi SPBU swasta sendiri, mereka kehilangan fleksibilitas untuk menentukan strategi bisnis. Biasanya, mereka bisa atur pasokan sendiri, jaga kualitas, bahkan tawarkan inovasi yang beda dengan Pertamina. Kini, semua tergantung ke satu pemain, Pertamina. Konsekuensinya, harga bisa jadi lebih tinggi, pasokan rawan terlambat, dan swasta makin sulit bersaing. Kedua, dampaknya ke konsumen. Selama ini kita, masyarakat, terbantu dengan adanya SPBU swasta. Tidak jarang, mereka menawarkan layanan lebih cepat, fasilitas lebih bersih, BBM lebih konsisten kualitasnya, hingga promo atau sistem pembayaran yang lebih modern. Dengan adanya pembatasan ini, otomatis pilihan masyarakat makin sedikit, harga bisa stagnan, dan kualitas layanan bisa menurun karena tidak ada kompetisi yang sehat. Ketiga, dampak ke tenaga kerja SPBU swasta. Ini yang sering tidak disorot. Jangan lupa, SPBU bukan hanya tempat isi bensin, ada ribuan pegawai yang bekerja di balik pompa, mulai dari operator, teknisi, petugas kebersihan, sampai staf administrasi. Kalau swasta kesulitan ekspansi, jumlah SPBU bisa stagnan. Bahkan, ada yang tutup. Apa artinya? Bayang-bayang PHK makin nyata. Dan jangan lupa, SPBU swasta sering jadi pusat ekonomi kecil. Banyak pedagang menggantungkan hidupnya di sana. Ada yang jual roti, minuman kaleng, kopi siap saji, sampai makanan ringan. Bahkan warung kecil di sekitar SPBU ikut kecipratan rezeki dari orang yang mampir isi BBM. Kalau SPBU swasta tertekan dan sepi pengunjung, para pedagang kecil ini juga ikut kena imbas. Penghasilannya turun, usahanya bisa gulung tikar. Efek domino yang mungkin tidak dirasakan langsung oleh pembuat kebijakan, tapi dirasakan pedih oleh rakyat kecil. Keempat, dampak psikologis ke para pekerja. Bayangkan Anda seorang pegawai SPBU swasta, tiap hari bekerja penuh semangat melayani konsumen, tapi tiba-tiba muncul kebijakan yang membuat masa depan perusahaan Anda abu-abu. Ada rasa cemas, takut kehilangan pekerjaan, takut tidak bisa menafkahi keluarga. Rasa khawatir inilah yang kini menyelimuti banyak pegawai di sektor ini. Situasi ini sebenarnya bukan hal baru bagi SPBU swasta. Mereka sudah terbiasa menghadapi kebijakan yang cenderung memanjakan Pertamina. Sudah sering pula mereka kesulitan mendapat pasokan BBM karena harus antri di belakang Pertamina. Bagi mereka, kebijakan ini mungkin bukan kejutan, tapi tetap menambah beban. Mereka sudah tahu rasanya diperlakukan tidak adil di pasar domestik. Sekarang mari kita tarik ke level makro. Apa efeknya ke iklim investasi? Investor asing yang tadinya tertarik menanam modal di sektor energi, bisa mundur teratur. Mereka melihat pasar kita tidak memberi ruang yang sehat untuk kompetisi. Padahal, Indonesia selalu bicara soal keterbukaan ekonomi di panggung internasional. Bagaimana dunia bisa percaya kalau kebijakan di dalam negeri justru menunjukkan hal sebaliknya? Dan jangan salah, kebijakan semacam ini bisa memperlambat inovasi. SPBU swasta biasanya jadi pionir. Mereka lebih dulu menghadirkan pembayaran digital, layanan yang lebih nyaman, hingga produk BBM non-subsidi dengan standar lebih tinggi. Kalau ruang gerak mereka makin sempit, inovasi pun ikut mati. Bukankah kompetisi seharusnya membawa manfaat? Tapi kalau kompetisi dipangkas, siapa yang akhirnya paling rugi? Ya, rakyat biasa kita semua, para konsumen, saudara. Efek domino ini tidak berhenti di situ. Para pegawai SPBU swasta juga bisa kena imbas. Kalau swasta kesulitan impor, kesulitan ekspansi, maka perekrutan pegawai melambat. Bahkan bisa terjadi PHK. Bayangkan, ratusan hingga ribuan orang yang selama ini menggantungkan hidup di SPBU swasta, bisa kehilangan pekerjaan. Jadi, kebijakan ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal perut rakyat kecil.
kalau kita kaitkan dengan geopolitik energi. Semakin jelas lagi risikonya, negara-negara lain justru membuka pintu kompetisi sehat. Dengan cara itu, harga bisa lebih bersaing, kualitas meningkat, dan investasi asing datang. Tapi, Indonesia malah cenderung kembali ke pola lama, monopoli terselubung yang membuat investor global ragu. Dan jangan lupa, isu energi ini erat kaitannya dengan citra Indonesia di mata dunia. Saat kita bicara di forum internasional, kita selalu menekankan soal keterbukaan ekonomi, soal investasi, soal peluang bisnis. Tapi bagaimana investor mau percaya? Kalau di dalam negeri, pintu kompetisi justru ditutup rapat. Sekarang, mari kita lihat tetangga kita, Malaysia. Mereka sering vokal soal berbagai isu. Tapi realitanya, banyak kebijakan mereka juga memanjakan BUMN tanpa banner-banner memberi ruang swasta. Bedanya, Indonesia punya potensi lebih besar. Jika kita mengulang langkah Malaysia yang penuh retorika tanpa aksi nyata, apa bedanya kita dengan mereka? Bukankah lebih baik Indonesia justru menjadi contoh negara yang berani membangun kompetisi sehat, bukan malah menutupnya? Kita tidak boleh melihat kebijakan ini hanya dari sudut pandang bisnis besar, karena di balik setiap kebijakan energi, ada wajah rakyat kecil yang terdampak, ada pegawai SPBU yang resah, ada pedagang kecil yang omsetnya terancam hilang, ada konsumen yang akhirnya kehilangan pilihan. Indonesia butuh kebijakan energi yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya satu pihak. Kalau bicara ketahanan energi nasional, justru kita butuh kolaborasi, bukan monopoli. Pertanyaan besar bagi kita semua, apakah kita rela membiarkan masa depan sektor energi hanya dikendalikan satu tangan, sementara ribuan orang di bawahnya kehilangan harapan? Itulah tugas kita sebagai bangsa besar, berani kritis, berani bersuara, agar kebijakan yang lahir banner-banner membawa manfaat, bukan sekadar janji.